Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SDSC ingin mempresentasikan terkait tugas besar strategi keamanan perangkat lunak dengan judul Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP BMKG Bengkulu. Untuk daftar isinya dari mulai nama anggota, latar belakang, rumusan masalah, tujuan analisis, gambaran sistem, fungsi utama sistem, pengguna sistem, data yang dikelola, lalu ada aset kritis, risiko utama, metode analisis, ancaman OWASP, ancaman strike, strategi mitigasi, rekomendasi prioritas, dan kesimpulan. Untuk nama anggotanya di sini yang pertama ada Marco Siombi, lalu ada Adrian Musa Fauzan, lalu Sandro Anugrah Tambunan, lalu ada saya sendiri Muhammad Reski Indriawan, dan yang terakhir ada Nova Fadil Ihsan Fikri Asyiki. Kita masuk ke latar belakang dulu. Latar belakang di sini yaitu transformasi digital mendorong lembaga pemerintahan menyediakan layanan publik berbasis daring. KSP BMKG Bengkulu hadir untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Agar layanan berjalan aman dan terpercaya, dibutuhkan analisis keamanan guna mengidentifikasi risiko serta memberikan rekomendasi mitigasi. Lalu kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama ada identifikasi aset kritis, apa saja aset kritis yang dikelola. Lalu ada ancaman keamanan utama, yaitu apa resiko dan ancaman keamanan yang mungkin terjadi. Lalu yang ketiga ada strategi mitigasi, yaitu strategi mitigasi apa yang paling relevan dengan software atau aplikasi tersebut. Lalu masuk ke tujuan analisis. Yang pertama mengidentifikasi proses kritis, aset informasi, dan aktor sistem. Lalu menganalisis potensi ancaman terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan atau CIA. Lalu ada mengevaluasi tingkat risiko keamanan berdasarkan OWASP dan strike, lalu merumuskan strategi mitigasi pada level aplikasi, infrastruktur, dan operasional, dan yang terakhir memberikan pembelajaran praktis penerapan analisis keamanan pada sistem nyata. Baik, terima kasih atas paparan Reski Indrawan. Saya akan menjelaskan di sini adalah gambaran sistem yang dimana website resmi layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika melayani masyarakat intuisi, pendidikan, industri, dan instansi pemerintah. Serta di sini ada akses permotohan dan data layanan tanpa kehadiran fisik dan mendukung pemerintahan data histori surat, keterangan, dan layanan pendukung. Lalu ada menjadi penghubung antar pemohon dan petugas internal BMKG, serta ada berfungsi sebagai sistem administrasi elektronik dan berbasis transportasi. Lanjut slide. Di sini ada fungsi utama sistem, yakni sistem ini berfungsi sebagai pengajuan layanan secara online melalui formulir elektronik, serta menyimpan dan mengolah data permohonan di database, serta ada verifikasi dan validasi permohonan oleh admin, monitoring status permohonan secara real time, distribusi hasil layanan melalui dashboard dan atau email, serta ada penyediaan informasi publik dan produser layanan. Lanjut slide. Lalu penggunaan sistem ini ada dibagi menjadi dua, yaitu ada pengguna eksternal, yaitu pemohon pelayanan, sebagai individu intuisi sama pendidikan, industri, dan instansi pemerintah. Lalu ada mengajukan permohonan layanan, mengirim data administrasi, memantau status, dan menerima hasil layanan, serta tidak memiliki hak mengelola sistem. Nah itu yang kedua yaitu ada pengguna internal, yaitu seperti admin BMKG, yaitu ada memverifikasi data, pemrosesan permohonan, serta mengelola data dan hasil pelayanan, lalu berinteraksi dengan permohon, serta memiliki hak akses tinggi atau privilege user. Selanjutnya slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut. Baik, terima kasih Noval, Pipa. Di sini saya akan menjelaskan tentang data yang dikelola PTS PBMKG ini. Ada data identitas pengguna, nama, email, nomor telepon instansi yang berupa data sensitif. Lalu juga ada data permohonan layanan seperti jenis layanan apa saja yang disediakan. Lalu ada periode data-data apa saja yang dihasilkan. Lalu juga ada dokumen pendukung. Lalu yang ketiga ada data sistem dan status layanan, yaitu bagaimana alur proses terjadi, lalu timestamp, lalu juga catatan
sebagai history. Lalu juga yang keempat ada dokumen dan hasil layanan, surat keterangan, data resmi BMKG. Lalu yang terakhir ada log operasional dan metadata, aktivitas admin, serta statistik penggunaan dan audit trail. Dan di sini PTSP memiliki aset kritis, yaitu database pemohon. Lalu juga ada data permohonan layanan yang berisi integritas proses layanan dan jejak administrasi publik. Lalu juga ada server hosting aplikasi, menjamin ketersediaan dan kontinuitas layanan. Lalu juga ada akun admin, privilege access, and titik kontrol utama sistem dan akses data. Lalu juga ada modul notifikasi dan komunikasi yang dimana transparansi layanan dan kepercayaan pengguna. Lanjut. Dan juga di sini ada risiko utama yang dimiliki PTSP, yaitu kebocoran data pribadi, pelanggaran privacy, penyalahgunaan identitas, dan juga risiko hukum. Kedua ada manipulasi atau hilangnya data user berkat gangguan integritas layanan dan kredibilitas institusi itu sendiri. Dan ketiga ada gangguan ketersediaan layanan atau downtime, dan juga layanan publik terhenti akibat DDoS atau kegagalan sistem. Dan keempat ada kerusakan reputasi dan kepercayaan publik, yang dimana penurunan legitimasi institusi dan risiko kebutuhan regulasi menurun. Dan slide selanjutnya akan saya lempar kepada Sandro, silakan jelaskan. Terima kasih. Oke. Nah, terima kasih buat teman saya. Untuk selanjutnya slide, di mana ada metode analisis, di mana isinya adalah WASP top 1, di mana identifikasi kerentanan umum aplikasi web. Terus ada threat model, klasifikasi ancaman, di mana itu ada spoofing, tampering, repudiation, dan ada information, disclosure, denial of service, dan yang ketiga evaluation of privilege. Terus ada pendekatan analisis OWASP, fokus pada celah teknis, stride fokus pada model ancaman sistem. Pada selanjutnya ada ancaman OWASP utama, di mana yang pertama itu ada injection, di mana injection ini berbahaya, yang di mana itu memanipulasi database atau query. Terus ada broken access control, yang di mana akses tidak ketat atau aksesnya ilegal data internal. Ada logging dan monitoring failure, insiden tidak terdeteksi dan sulit diaudit. Terus ada broken authentication, di mana kredensial lemah atau pembajakan akun admin. Ada cryptographic failures atau enkripsi lemah, pencurian data saat transmisi. Terus ada SSRS, di mana ancaman yang muncul dari celah server sisi backend. Terus ada slide ancaman sistem atau stride, di mana spoofing sebagai penyamar sebagai user atau admin. Repudiation, aktivitas tidak dibuktikan. Terus kebocoran data sensitif atau layanan tidak tersedia. Tampering, manipulasi data dan status layanan. Information disclosure atau kebocoran data sensitif. Dan evaluation of privilege, eskalasi hak akses. Oke, dilanjut dengan teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya strategi untuk mitigasi keamanan. Pertama dari sisi aplikasi, di mana aplikasi ini harus ditambahkan validasi dan sanitasi input. Lalu ada RBAC dan kebijakan password. Dan terakhir ada CAPTCHA atau rate limit. Dari sisi infrastruktur itu HTTPS atau TLS, lalu ada backup berkala, firewall atau WAF, dan patch sistem yang rutin. Sementara untuk operasional, pertama ada SOP keamanan, lalu ada pelatihan admin dan edukasi pengguna.
Di sini ada rekomendasi prioritas keamanan untuk validasi dan sanitasi form input. Di sini mencegah injection, XSS, dan manipulasi data. Lalu penguatan autentikasi admin, di mana menggunakan password yang kuat, juga pembatasan login. Lalu ada implementasi HTTPS dan TLS, ini untuk melindungi data selama transmisi data ke database. Lalu pastinya ada backup data berskala, ini untuk pemulihan dan penanganan kejadian kegagalan dalam backend. Lalu ada login juga monitoring system, di mana kita mendeteksi anomali, juga mengaudit insiden. Baik, untuk kesimpulannya, PTS PBMKG ini sudah mendukung efisiensi dan transparansi layanan publik. Sistem bergantung pada aset kritis yang tadi sudah dijelaskan, dan aset kritis ini rentan terhadap ancaman. Lalu resiko berasal dari aspek teknis, akses, dan operasional. Pendekatan OSAP dan SRIDE ini sangat efektif untuk memetakan ancaman dan mitigasi berlapis, berguna untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan publik. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melakukan presentasi. Cukup sekian dari presentasi kita hari ini. Apabila ada kekurangan dari kami dalam penjelasan maupun kata-kata dan ucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.